hatiku tergerak oleh belas kasih. Karena kenapa Yesus berkata seperti ini? Dia berkata mereka sudah 3 hari lamanya mengikuti aku, kata Yesus. Dan mereka tidak makan dan minum. Saya percaya orang-orang ini bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Bukan orang-orang pengangguran. Mereka adalah orang punya bisnis, punya pekerjaan, punya makanan, punya bekal, dan punya banyak harta kekayaan yang ada dalam diri mereka. Tetapi mereka adalah orang yang mampu meninggalkan kesibukan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kepentingan mereka karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini ternyata merebut hati Tuhan. Dan saat ini saya ingin berbicara kepada kita. Mari kita bagaimana caranya merebut hati Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan belas kasihan Tuhan di dalam hidup ini. Karena saya percaya, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, negeri, bahkan bangsa Indonesia sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena tidak ada seseorang yang mampu membebaskan Indonesia. Tidak ada seseorang yang mampu membebaskan segala sakit, penyakit, kelemahan, masalah yang kita hadapi. Hanya Yesus saja yang mampu melepaskan. Mungkin hari-hari ini kita sedang berdoa, kita sedang bergumul. Bahkan berbagai macam cara kita lakukan. Berdoa dan berpuasa, tetapi kita belum mengalami kelepasan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Saya memberitahu lewat pertemuan ini bahwa 4.000 orang ini mampu merebut hati Tuhan dengan cara mereka menanggalkan segala kesibukan, meninggalkan segala aktivitas mereka, apapun yang mereka miliki mereka tinggalkan. Mereka rela membayar sebuah harga hanya untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Yesus merespon orang-orang yang seperti ini. Yesus melihat bahwa mereka tidak makan dan minum, dan orang-orang ini tidak mau peduli tentang urusan makan minum. Mereka lebih peduli tentang akan firman Tuhan, karena firman Tuhan juga berkata manusia bukan hanya hidup dengan roti saja, tetapi manusia bisa hidup dengan firman Tuhan. Nah, apa yang saya sampaikan saat ini, saudara, biar saya mengajak, mendorong Bapak Ibu Saudara, kita yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Mari kita rebut belas kasihan Tuhan. Kita butuh Tuhan berbelas kasihan atas Indonesia. Kita butuh Tuhan berbelas kasihan atas Sulawesi Utara, bahkan Kabupaten Talaut. Kita mendengar hari-hari maut merajalela, saudara. Ada orang bunuh diri, ada orang yang sakit, ada kecelakaan, maut setiap hari bekerja. Dan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini dengan kekuatan kita. Tetapi mari kita melihat keteladanan 4.000 orang yang sedang mencari Tuhan. Mereka tidak memperdulikan kesibukan kepentingan mereka, tetapi mereka mulai mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasih. Aku tidak akan membiarkan mereka pulang atau kembali ke rumahnya ya dengan pingsan oleh karena lapar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyiapkan sebuah makanan, mengalami pelipatan. Ya, terjadi mujizat sehingga orang-orang ini tidak ada yang lapar pulang dan mereka sampai kepada tujuan oleh karena kuasa keajaiban yang Tuhan lakukan. Hal yang sama, perjalanan yang kita hadapi sedang panjang, saudara. Kita tidak tahu sebentar, besok dan lusa, atau kapan Tuhan akan datang. Namun perjalanan ini kita membutuhkan kekuatan. Kita butuh makanan, kita butuh roti, kita butuh firman Tuhan. Karena kalau tidak ada kebenaran di dalam diri kita, Yesus berkata, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pingsan di jalan karena mereka tidak punya makanan. Tetapi Tuhan Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasih. Kenapa? Karena ada orang-orang yang haus mencari Tuhan. Bahkan 3 hari perjalanan jauhnya, atau selama 3 hari mereka mengikuti Yesus. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang saya sampaikan saat ini, ya, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, ya, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, mari rebut hati Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Butuh orang-orang yang seperti 4.000 orang ini. Orang yang mampu membayar harga. Orang yang mampu tidak makan dan minum selama 3 hari. Oleh karena mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan hanya sekedar membaca Alkitab. Mencari Tuhan bukan hanya sekedar kita datang beribadah.
Mencari Tuhan bukan hanya sekedar kita berdoa 10 menit, 15 menit. Mencari Tuhan yang mampu menarik belas kasihan Tuhan. Butuh 3 hari. Nah 3 hari ini selalu menjadi angkanya Tuhan. Yesus mengalami kematian selama 3 hari lalu mengalami kebangkitan lagi. Di dalam Hosea pasalnya yang ke-6 dikatakan mari kita mati selama 3 hari dan 3 hari kemudian orang dibangkitkan. Yunus, Tuhan untuk mematikan kesombongan, keegoisan Yunus. Tuhan izinkan selama 3 hari ada di perut ikan. Ketika Yunus bertobat, di hari yang ketiga Tuhan membebaskan dia. Maksud saya, 3 hari ini tidak makan dan minum. Itu berbicara tentang kematian. Menguburkan keinginan manusia daging kita. Dan selama manusiawi kita, keinginan daging kita, nafsu duniawi kita masih mengendalikan, mendominasi hidup ini saudara, ya, apapun kerajinan kita, segiatnya kita, ya, serajinnya kita membaca Alkitab, serajinnya kita berdoa, tetapi manusia dagingmu tidak pernah ditaklukkan, dikalahkan, engkau tidak akan menemukan apa-apa. Nah, orang-orang yang selama mengikut Yesus 4.000 orang ini, mereka mulai menanggalkan, ya, kesibukan mereka. Orang biasa pesta makan minum, mereka melupakan makan minum mereka. Mereka melupakan segala sesuatu yang mereka miliki. Tetapi mereka mulai mencari Tuhan, mengikut Yesus. Dan itulah yang merebut hati Tuhan. Dan Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Aku tidak mau mereka pingsan di tengah jalan oleh karena mereka tidak punya makanan. Maka Tuhan melakukan keajaiban, ya, melakukan keajaiban lewat beberapa roti dan ikan yang dibawa oleh murid-muridnya. Dan Tuhan melipat gandakan segala sesuatu hanya karena untuk memberi makan 4.000 orang yang haus dan lapar mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tetap adalah Allah. Tuhan kita yang pembuat mujizat. Tuhan yang ajaib. Ketika Tuhan melihat ada umatnya, ada setiap pribadi, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya, kita mulai mencari Tuhan, mulai menanggalkan manusia lama kita. Kita mulai mati terhadap keinginan kita. Saya percaya, maka belas kasihan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup. Baik Tuhan memelihara iman kita sampai pada waktu Tuhan datang, sampai pada waktu Tuhan menyatakan dirinya atas hidup kita. Begitu juga makan minum kita secara finansial. Tuhan berjanji dia tidak akan pernah membiarkan engkau lapar. Saya percaya dunia ini akan membawa kita semakin sulit. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang yang miskin yang nanti tidak akan mengalami masalah kesulitan. Dunia ini akan semakin sulit. Tetapi saya memberitahu, ketika engkau mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh membayar harganya, mau mati terhadap keinginan manusia lama kita, saya percaya belas kasihan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu, di dalam hidup kita, di dalam hidup setiap pribadi yang mendengarkan apa yang saya sampaikan saat ini. Mari rebut belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan berbelas kasihan atas hidupmu, penyakitmu segera disembuhkan. Ketika Tuhan berbelas kasihan atas hidupmu, masalahmu akan terselesaikan. Ketika Tuhan berbelas kasihan atas hidupmu, apapun persoalanmu segera terselesaikan. Saya kira ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.